Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin jamaah itikaf Masjid Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan program panitia Idul Fitri dan Idul Adha, memasukkan salah satu programnya adalah muhasabah, yaitu pada malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Saya secara kebetulan memang kalau larut malam itu dari sisi kesehatan kurang mendukung, sehingga beberapa hari yang lalu saya belum siap untuk menyampaikannya. Tapi kemarin ini saya diminta dengan sangat untuk menyampaikan siraman rohani begitu ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia kepada jamaah. Maka saya niatkan malam ini untuk menyampaikannya. Saya tidak lama, saya akan mungkin 15 menit, ya 30 menit paling lama lah gitu ya. Betapa beruntungnya mereka-mereka yang mendapatkan kesempatan untuk mengisi hari-hari bulan Ramadan dengan sebuah amal ibadah, apalagi ibadah itu adalah yang disyariatkan. Tidak semua orang hatinya tersentuh atau tergerak untuk mau melakukan i'tikaf berjam-jam di masjid. Cuma mereka-mereka yang senantiasa mendapatkan petunjuk, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 125 itu. Kata Allah, "Faman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih." Siapa saja yang Allah bukakan hatinya tuh, dilebarkan kolbunya, disentuh hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan taufik, maka dia akan merasa mudah untuk segala macam urusan agama, Pak. Ringan saja, tidak terasa berat. Kalau Bapak pahami itu, maka ada rasa syukur. Karena kita datang ke masjid, datang berangkat, mengangkat kakinya saja itu udah ibadah, Pak. Duduk diam, tafakkur, merenung, itu ibadah. Yang kata Rasulullah, tafakkaru sa'atan afdalu min ibadati sanatan. Merenung 1 jam, Pak, itu lebih baik, lebih mulia, lebih agung, lebih afdal dari ibadah 1 tahun. Ulama memang memperselisihkan tentang kualitas tafakurnya dengan kualitas ibadahnya. Ulama memperselisihkan tentang intensitas merenungnya itu, kontemplasinya itu
dengan kualitas ibadah yang kita kerjakan. Jadi kalau kita misalnya merenung sungguh-sungguh dibandingkan dengan ibadah yang mungkin tidak khusyuk tuh, maka merenung itu jauh lebih baik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kira-kira ada nggak tanda ya kalau orang itu mendapatkan taufik hidayah? Rasul bilang, idza dakhala nurul qalbi al-Islam, idza dakhala nurul Islamil qalba atau fil qalbi, apabila cahaya nur Allah itu, ya, nur Allah itu atau cahaya Islam itu datang kepada seseorang, menyentuh hatinya, maka bisa ditandai dengan 3 perkara. Kata Rasulullah, tatajafa anil ghurur, maka orang itu dia sudah tidak senang tuh Pak dengan setiap perbuatan yang menipu, ya, yang nggak abadi tuh. Apa itu? Ya perbuatan-perbuatan yang mungkarat. Dia tidak begitu suka Pak. Atau setidaknya tata jafa itu menghindari Pak. Dia menghindari perbuatan-perbuatan yang berimplikasi pada ukubah, pada hukuman. Dia hindari Pak. Hindari. Jauhkan itu. Terlalu banyak merinci bagaimana apa perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ukubah itu ya. Pokoknya yang dilarang saja, yang gampangnya mah. Yang nggak boleh. Bahkan dalam hadis lain, bukan cuma yang haram, yang makruh pun dia tinggalkan. Bahkan yang syubhat pun dia berusaha untuk menghindarinya tuh Pak. Tanda orang itu telah mendapatkan nurul Islam, nurullah, cahaya Allah tuh Pak. Dijauhkan. Memang tidak bisa sekaligus Pak. Dia perlu waktu. Perlu kesabaran. Itulah kalau kita sering baca makna sabar itu. Sabar di dalam menjauhi perbuatan salah. Yang kedua, kata Rasulullah, al-inabatu ila daril khulud. Dia tuh condong. Inabatu condong. Maknanya ya, miring. Di Tasikmalaya ada namanya pesantren Al-Inabah. Abah Anom tuh ya. Namanya pesantren Al-Inabah. Maknanya apa? Condong, miring, cenderung. Dia punya kecenderungan untuk melakukan amal-amal yang kekal, yang abadi. Dia punya kecenderungan untuk beribadah, melakukan perbuatan-perbuatan yang implikasinya panjang, yang memberikan efek yang panjang, bahkan kekal maknanya, selama-lamanya. Apa itu? Amalan-amalan akhirat. Maka dia melakukan itu, Pak. Dia punya kecenderungan itu. Kalau amalan ini punya implikasi akhirat, saya mau. Ya. I'tikaf ini amalan implikasinya akhirat, Pak. Yang Rasul bilang, kata Siti Aisyah, "Idza dakhala ashrul awakhir min Ramadan, ahya al-lail wa yuqadu ahlah wa shadda mi'zar." Rasulullah SAW kata istrinya nih, kan orang yang paling tahu tentang suaminya adalah istrinya. Jika masuk 10 hari bulan Ramadan, Rasulullah itu selalu menghidupkan malam-malamnya tuh Pak. Dihidupkan malam itu. Wa yuqadu ahlah, dia bangunkan keluarga Pak. Sebagai bentuk tanggung jawab sebagai seorang suami, seorang ayah, kepala keluarga. Dibangunkan Pak. Ayqadhu ahla itu membangunkan keluarga.
Karena istrinya banyak Pak. Rumahnya itu kalau Bapak di Madinah itu ya, kuburan itu rumah Rasulullah dan Siti Aisyah. Ya. Ke belakang itu ada istri yang lain, ada Zainab, ya, ada Hafsah sana. Ya sendiri-sendiri Pak. Ya. Itu juga sunnah. Ya, sunnah menempatkan istri itu jangan disatukan kamarnya tuh ya. Sekalipun boleh kalau Bapak bisa punya istri banyak, ya alhamdulillah ya, amin, gitu dong. Amin. Jangan disatukan karena sunnahnya dia dipisah tuh Pak, rumahnya beda-beda tuh. Ya, beda-beda. Jangan lama-lama bahas situnya, saya teruskan. Al-inabatu ila daril khulud. Ada kecenderungan dengan amalan-amalan yang kekal. Karena di sanalah sebenarnya kehidupan yang asli. Kita ini kan hidup di dunia cuma sebentar saja Pak. Kalau kita misalnya sudah kepala 6, saya ada 63 Pak. Kan cuma menghitung aja tuh. Kalau ibarat main bola, injury time. Perpanjangan waktu 2 kali tuh. Ya, perpanjangan waktu. Tidak lama. 10 tahun, setahun, 5 tahun, 10 tahun, tidak lama, sebentar. Ya. Artinya apa? Kita harus sudah mempersiapkan diri itu. Karena kata Rasulullah, yatba'ul mayyit salasatun, ahluhu wa maluhu. Yang mengikuti jenazah itu cuma 3. Ya. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Faraja asnain. Kembali yang 2. Siapa? Keluarga dan harta, dia kembali. Ya. Wa yabqa al-amal, dan yang kekal amalnya Pak. Kalau Bapak sering perhatikan jenazah itu ya, di rumah tuh ya, semua menangis Pak. Ya, menangis semua itu. Diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Fulan bin Fulan. Selesai itu orang mesti tanya, ditanya bukan namanya, paham Mbak? Di mana jenazahnya? Enggak ditanya Fulan bin Fulannya di mana, enggak. Begitu dengar innalillahi itu, orang udah lupakan tuh namanya Pak. Ya, namanya saja sudah dilupakan beberapa detik. Dia meninggal, lupa, ditinggalkan. Pak Ustaz tanya, kayak ngomongin, sekarang jenazahnya di mana? Oh, di rumahnya Pak Ustaz. Teman tanya, itu teman kita ya? Iya, tapi jenazahnya di mana sekarang? Masih di rumah sakit. Nggak ada yang tanya, itu Pak Fulan di mana sekarang? Begitu meninggal tuh, nggak ditanya Pak. Demi Allah, ya, nggak ada yang nanya. Namanya tuh. Udah dimandikan, dikafankan tuh, dibawa ke masjid, taruh di belakang tuh. Ya, mau disolatkan tuh ya. Ustaz tuh tanya, bawa sini jenazahnya. Nggak dipanggil, bawa Pak Fulan bin Fulan ke sini, nggak Pak? Ya, nggak pernah tuh Pak Ustaz manggil, suruh ke sini Pak Fulan bin Fulan. Enggak. Bawa sini jenazahnya. Baringkan di sini, digotong di sini tuh. Ini jenazahnya udah bener nggak menghadapnya nih? Posisinya kepalanya di sini, kakinya di sini. Dan itu nggak pernah ngomong nama Fulan bin Fulan Pak. Nggak disebut Pak. Orang udah lupa. Ya, udah lupa tuh. Terus kemudian bawa selesai sholatkan itu, bawa kambulan. Sini mayatnya bawa sini. Ada menyebutkan mayatnya bawa sini. Itu orang udah lupa namanya Pak. Enggak, demi Allah ya. Orang lupakan tuh namanya Pak. Di ambulan juga begitu, nggak pernah disebut namanya. Padahal dia punya nama, ya. Gelarnya panjang.
prof, doktor, insinyur, belakangnya MBA macam-macam. Jangan gelarnya, nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya pun dengan selamatan nasi tumpang orang lupa, Pak. Dikubur, ya. Itu gotong tuh jenazahnya. Masuk kubur tuh, Pak. Orang nggak sebut namanya lagi, Pak. Itu dia bilang geser kepalanya tuh, kepala mayatnya geser, miringkan badan mayatnya tuh. Nggak pernah disebut namanya lagi, Pak. Lah namanya saja sudah tidak disebut, apalagi keluarganya, apalagi hartanya, nggak ada, Pak. Kalau begitu, betapa sederhananya hidup itu dan betapa tidak bermanfaatnya aspek-aspek dunia itu. Harta jelas ditinggalkan. Mobil BPKB atas namanya, motor atas nama-namanya, BPKB atas nama dia, rumah, tanah, sertifikat atas nama dia, fulan bin fulan. Begitu meninggal, ya, sudah bukan menjadi miliknya lagi. Itu harta tuh, Pak. Tapi persoalannya di akhirat dia ditanya tuh, Pak, tentang harta yang sudah bukan menjadi miliknya. Ditanya oleh malaikat, itu harta kamu, mobil, rumah, motor, tanah tuh, ya. Itu gimana cara dapatnya? Loh, kata dia, saya udah nggak punya apa-apa lagi ya, Rob. Ya. Rumah, tanah, mobil udah bukan punya saya lagi. Bagaimana harus saya mempertanggungjawabkan sesuatu barang, suatu hal yang bukan menjadi milik saya? Dia protes begitu. Kan sudah bukan punya saya lagi, Rob. Itu udah menjadi milik anak saya, mungkin istri saya, adik saya, orang tua saya. Tapi dia harus tetap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kepemilikan untuk harta yang bukan jadi miliknya. Lah, jaksa, hakim meminta kita suruh bertanggung jawab dengan harta yang bukan menjadi milik kita, kan gimana? Itu, Pak. Ya, harta sudah tidak ada nilainya lagi, Pak. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal itu, ya, yang dia inginkan tidak banyak, Pak. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala surat apa itu? Surat Al-Jumu'ah. Walai yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, beri saya sebentar saja kehidupan kembali di dunia itu, sebentar saja. Untuk apa? Untuk la asaddaqo, pasti saya akan sedekahkan seluruh harta itu, Pak. Wa akum minas sholihin, saya jadi orang yang saleh. Jadi yang diinginkan oleh jenazah itu, ya, kalau dia bisa kembali ke dunia, dia akan sedekahkan tuh harta tuh. Karena itu yang bisa memberikan pertolongan kepada dia. Sehingga kalau kita misalnya sayang sama ibu kita yang sudah meninggal dunia tuh, kita nggak tahu tentang kondisi orang tua kita. Mungkin dulu dia pernah melakukan perbuatan tercela demi kita. Ya. Dia bekerja pagi, siang, sore, malam, lembur. Rasanya 24 jam itu tidak cukup. Ya. Bahkan dia mungkin mencari harta cepet, seseran kalau dalam bahasa saya. Tambahan tuh ya. Bahkan dia rela membohong pada dirinya dan pada orang lain. Bahkan dia rela tuh menipu, ya, sahabatnya, keluarganya tuh. Demi siapa? Demi kita yang jadi anaknya nih. Ya. Pergi keluar kota, ya, dengan kwitansi yang fiktif, ya, bikin proyek,
yang fiktif, macam-macam. Ya. Melakukan pemerasan, ancaman, dan sebagainya. Itu mungkin praktek orang tua kita dulu tuh. Mungkin. Demi siapa? Demi kita. Agar kita bisa menyelesaikan pendidikan kita. Dan itu tentu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang menjadi objek atau tujuan kehidupan keluarga tuh. Ya. Tentu saja ada baiknya kalau kita mengembalikan harta yang pernah orang tua berikan kepada kita. Dengan apa? Tadi kata Allah, orang meninggal itu dalam kubur itu kalau dia bisa hidup dia akan sedekah. Ya. Sedekah, enggak ada yang lain, Pak. Saya mau sholat, enggak. Wong dia cuma perlu beberapa detik aja. Beri saya sebentar saja ya Rabb untuk kembali ke dunia itu. Untuk pesan wasiat buat anak saya supaya semua harta saya itu disedekahkan. Ya. Betapa menyesalnya ada sahabat dulu diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang seseorang yang datang ke masjid. Dia menggunakan jaket 2 waktu itu musim dingin. Di depan masjid itu ada seorang laki-laki tua renta, ya, kedinginan. Dia mau sholat iktikaf di masjid. Lalu diberikanlah jaket itu. Karena ada 2, karena dingin, berikan 1. Di akhirat nanti, kata Rasulullah SAW, dia diberi ganjaran pahala tuh, Pak. Apa pahala? Berupa istana. Cuma di sana itu istana ada 2. Ada yang megah, mewah tuh, ada yang sederhana. Dia diberikan yang sederhana itu. Ketika ditanya, ya Rob, kenapa engkau berikan istana yang sederhana begini? Lalu jawab, dulu waktu kamu berjalan ke masjid tengah malam itu, orang ada laki-laki kedinginan. Kamu berikan jaket yang lusuh. Pada waktu itu pakai jaket double, Pak. Yang satu jaket yang baru, yang satu jaket yang lusuh. Kamu berikan kepada fakir miskin itu jaket yang lusuh. Maka inilah balasan. Dia berpikir, kalau seandainya dulu aku berikan jaket yang bagus, tentu ini akan mendapatkan istana yang bagus. Hadis ini asbabul wurudnya, Pak. Ceritanya adalah sahabat Nabi. Waktu meninggal, ya, dia ngomong seandainya lebih. Dan beres dulu sama Rasulullah, Rasul tanya, wahai istri fulan, gimana keadaan suami itu waktu mau meninggal? Gak mewariskan apa-apa ya Rabb. Sekarang ya Rasul, wong saya gak punya harta apa-apa kok. Ya. Gak ada istimewa gak waktu dia mau meninggal tuh? Rasul sudah dibisikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hadis ini keluar. Kata istri, cuma ya Rasulullah, waktu dia mau meninggal tuh ngomong 3 kali, seandainya lebih. Gak tahu saya apa maksudnya. Lalu Rasul terangkan, salah satunya yang tadi saya bacakan tadi. Yang kedua, tentang seorang pengemis. Ya, pengemis datang ke rumahnya. Di rumah itu ada kue lebaran tuh ya, banyak tuh. Ada roti. Nah, orang Arab kan masakan roti tuh ya. Roti itu ketika pengemis datang diberikan separuh. Separuh ke pengemis, separuh ke dia. Ya. Lah kata Rasulullah SAW, Allah balas di akhirat ini terhadap orang ini istana yang sederhana. Ya. Dia bilang, seandainya waktu di dunia itu ada pengemis itu saya berikan roti ini semuanya, maka aku akan dapatkan istana yang megah. Yang kedua, ketika dia berjalan ke masjid, ya, jalan jaraknya tidak jauh, dekat.
maka Allah beri ganjaran tuh. Istananya yang sederhana. Lalu dia berpikir, seandainya jarak rumahku dengan masjid itu jauh, ya, jumlah langkahnya banyak, maka istana itu akan aku dapat yang lebih megah. Nah, hadis ini cerita tentang bahwa ganjaran balasan Allah itu sudah Allah berikan gambarannya ketika sakratul maut itu, Pak. Ketika sakratul maut itu Allah sudah tunjukkan maq'adatahu fil jannah, tempat tinggalnya di surga. Jadi begitu sakarat itu dia sudah tenang tuh. Sehingga ada jenazah yang wajahnya tuh syahdu, ya. Ada jenazah yang wajahnya meneramkan. Bagi rekan-rekan yang sering memandikan jenazah, dia ada firasat, ada isyarat ya. Hadis itu cerita. Jadi kalau orang-orang baik, orang soleh itu, maka dia wajahnya itu sumringah, bahagia. Di saat kita sedang menangis, dia justru berbahagia dan senang, bahkan pengen buru-buru tuh, ya, buru-buru. Waktu digotong jenazah tuh, ya, dia bilang buruan, cepetan. Karena sudah nampak di hadapannya tuh sebuah istana, sekalipun cuma kubur 2x1 itu sebetulnya bagi dia adalah rumah besar. Ya. Sehingga dia senang, pengen buru-buru, cepetan, jangan lama-lama. Ya. Kita kadang-kadang suka menunda-nunda mandiin, menunda-nunda ngafanin tuh, masih panas badannya, nggak apa-apa, mandikan aja begitu. Meninggal, mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Ya. Kan diantara yang mesti cepat itu adalah memakamkan, menguburkan dia. 2, memenuhi panggilan azan. 3, memenuhi panggilan perang. Yang keempat, bayar utang. Cepat itu. Ya. Nah kalau orang yang celaka, di samping wajahnya juga kusam, ya. Waktu digotong di keranda itu, dia bilang mau dibawa kemana? Jangan. Nah, kan dia takut, Pak. Takut. Karena begitu sakratul maut digambarkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kata Rasulullah, al-istihdad bil maut. Mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati itu. Jadi yang pertama ya, tatajafa anil dalil gurur, menghindari amalan perbuatan yang menipu, ya. Yang kedua, al-inabatu ila daril khulud, punya kecenderungan dengan amalan-amalan yang kekal, abadi di akhirat. Yang ketiga, al-istihdad bil maut, mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Mana akhirat itu? Alam kubur itu akhirat, Pak. Sebentar lagi itu. Alam kubur itu adalah akhirat. Dia itu bisa, Rasul bilang, innal qabra radatun min riyadil jinan au hufratun min hufarin niron. Kuburan itu bisa jadi sebagai taman, secuil taman-taman dari surga, atau dia merupakan sebuah lubang yang tembus ke neraka. Kubur itu bisa jadi taman surga, Pak. Bapak jangan bayangkan kubur sempit, dia bisa luas dan lapang. Kata siapa? Kata Allah dan kata Rasulullah. Lah orang Islam itu kan pegangannya 2. Kalau nggak Quran, hadis ada, dalam muamalah ada 12 sumber hukum dia. Ada ijma, qiyas, syadud daraib, ada uraf, tradisi adat, itu termasuk dia sumber hukum. Ya kalau kita baca KUHP itu sumber hukumnya 3. Hukum Belanda, hukum Islam dan hukum adat. Itu ya KUHP itu. Di Islam ada hukum-hukum itu berkaitan dengan muamalah. Kembali, jadi bagaimana kita bisa mempersiapkan untuk kehidupan yang paling dekat dalam kubur ini? Ya, sebentar lagi kita akan sampai di sana. Caranya apa? Seperti inilah. Ya, i'tikaf, banyak baca Quran, ya, banyak wirid, zikir itu. Ya. Kemudian aktivitas sosial dengan menyantuni fakir miskin. Kalau salat saya kira karena sudah menjadi kewajiban semua orang pasti melakukan.
Tapi itu kan standar aja Pak. Ibarat Bapak kerja itu gaji pokok aja. Ya. Kan kita pengen ada bonus, ada jasa produksi, ada tambahan tuh kan, ada insentif. Lah amalan sunnah ini jadi insentifnya Pak. Kalau sholat, puasa, zakat, haji itu ya di pokok dia Pak. Ya. Yang belum daftar haji sekarang. Karena waktunya lama. Karena itu kewajiban. Itu standar, pokok. Yang pokok. Bapak pun kalau mengingat yang pokok ya balasnya yang pokok juga. Gitu ya. Pada umumnya. Kita pengen ada insentif. Ya. Ada bonus. Nah, itu bonusnya ada amal-amal sunnah. Dan antaranya adalah i'tikaf pada malam terakhir ini. Mudah-mudahan Allah tutup dengan kehidupan khatimah yang baik. Kata Sa'd bin Sahal, innamal a'malu bi khawatimiha. Ya, sesungguhnya amalan itu ditentukan dengan penutupnya. Ramadan, rangkaian ibadah ini, kalau bisa Bapak tutup dengan kebaikan, i'tikaf ini terakhirnya, maka dia menjadi kesimpulan seluruh amalan Ramadan itu. Ya. Jadi hari ini jadikan penutup. Kata siapa? Rasulullah ngomong. Ya. Kesimpulan sebuah amalan itu sangat tergantung pada penutupnya. Nanti kita bahas pada kuliah subuh. Akan sambungnya kuliah subuh nanti tentang itu. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf sebagai bentuk pertanggungjawaban saya kepada Allah dan kepada panitia dan kepada jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi